Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk membantu memimpin doa. Sebelumnya bisa Ibu minta tolong kalian tengok kanan kiri siapa temannya yang nggak berangkat. Ada? Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada yang ingin kita lakukan. Ayo, dengan dulu ini ada yang tahu nggak itu gambar apa? Kendaraan, Fungsi dari kendaraan ini, alat transportasi. alat transportasi. Jadi kendaraan ini adalah suatu dari sistem transportasi di mana dia akan membantu kita membawa dari satu tempat ke tempat selanjutnya. Nah, pada gambar ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni mengenai sistem transportasi. Tapi bedanya sistem transportasi ini pada tumbuhan. Nah, tujuan mempelajari sistem transportasi ini adalah agar kita bisa mengetahui apa saja sih bentuk dari sistem transportasi pada tumbuhan. Kemudian kita dapat mengetahui apa saja mekanisme dari sistem transportasi tumbuhan. Sistem transportasi pada tubuh. Pengeluaran zat-zat yang ada pada tubuh yang terkhusus tumbuhan, di mana pada tumbuhan tingkat rendah adalah organ-organ di sana yang berproses, sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi adalah adanya organ seperti organ pembuluh, yakni silem dan juga floem. Nah, benar kan kalian tentang silem dan juga floem? Nih, apa saja sih jaringan yang transportasi pada sistem tumbuhan tersebut? Seperti yang Ibu sebutkan tadi, jaringannya ada dua. Yang pertama ada silem dan yang kedua ada floem. Ada yang tahu nggak apa fungsi dari masing-masing jaringan ini? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Jadi Ibu jelasin, kalau jaringan kilat ini adalah mengangkut air, garam, mineral itu dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang jaringan floem ini, kalian tahu kan fotosintesis? Nah, hasil dari fotosintesis ini akan disebarkan oleh jaringan floem ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada mekanisme transportasi tumbuhan. Yang pertama ada mekanisme air, yakni tanaman. Pertama, air akan diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian masuk ke sel epidermis melalui proses osmosis. Osmosis ini adalah masuknya zat atau senyawa dari dalam tanah, di mana dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi yang rendah di akar. Kemudian setelah tiba di jaringan silem akar, air akan bergerak ke silem batang dan juga silem daun. Ini adalah contoh gambarnya, bisa Anda semua perhatikan, karena gambar ini nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompok.
juga gambar kedua untuk bahan diskusi kita nanti. Nah, selanjutnya ada pengangkutan air, garam, dan mineral. Pada tumbuhan tingkat tinggi, ini pengangkutan airnya ada dua, yakni secara ekstraselular dan juga intraselular. Di mana ekstra ini ialah pengangkutan yang ada di luar berkas pembuluh, silom, dan juga floem. Kemudian yang kedua ada intravaskular atau pengangkutan melalui berkas pembuluh tersebut. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang penjelasan Ibu? Apakah ada? Silakan. Ada nggak? Ya, silakan. Itu ekstravaskular itu bagi dua, ada simplas dan amplas. Kalau simplas ini bisa kita lihat di sini, dia melewati. Sedangkan di sini dia melewati rongga-rongganya. Untuk yang simplas dan ini apoplas. Terima kasih untuk Tia, bagus karena sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Oke. Lanjut ya. Pengangkutan hasil fotosintesis dan pengeluaran zat. Untuk pengangkutan hasil fotosintesis ini ialah proses di mana yang berperan untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh, di mana bekas pengangkutnya adalah floem. Zat yang larut yang paling banyak oleh floem ini adalah gula atau sukrosa dan mengandung mineral dan juga asam amino. Kemudian floem ini memiliki sel-sel yang bernama sel tapis. Translokasi gula dan asam amino dapat dilakukan dengan cara difusi dan juga transport aktif. Yang terakhir, ini ada gaya tekanan akar, di mana bulu-bulu akan berperan penting dalam penyerapan air. Nah, ini adalah contoh gambar dari akar. Kemudian air dan mineral ditanam langsung masuk ke akar secara difusi. Nah, ini adalah yang terakhir mengenai gaya kapilaritas batang, di mana batang terdapat jaringan pengangkut yakni floem dan silom tadi. Kemudian pembuluh silom dan floem memiliki lubang sangat kecil disebut dengan kapiler, dan pembuluh kapiler ini yang menyebabkan air cenderung naik. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama beranggotakan Wafi Aziza dan juga Yuniza, dan kelompok yang kedua terdiri dari Tialis, Tia Monika, dan juga Dewi Nuraini. Tugasnya seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, yakni kalian akan menjelaskan mengenai gambar dua tadi. Ini adalah kelompok 1 dan juga ini adalah kelompok 2. Silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil gambarnya. Jadi bisa kalian amati pada gambar tersebut. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi mencari jawaban tentang gambar tersebut. Setelah waktunya habis, Ibu minta kalian maju perwakilan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dimengerti? Bisa dulu. Oke, silakan kerjakan. Baik, kepada kelompok 1 atau 2 jurumi yang ingin maju? 2. Oke, 1 atau 2? 1. Oke, kita acak
2 dulu ya. Kelompok 2 silakan maju. Perwakilan itu. Iya, perwakilan. Nanti untuk kelompok 1 bisa ya memberikan tanggapan, sarannya untuk kelompok 1. Kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Monika, perwakilan dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan peristiwa apa yang terjadi pada gambar ini. Nah, pada gambar ini itu merupakan peristiwa pengangkutan pada flower. Nah, jadi selain air, tumbuhan juga memerlukan nutrisi supaya kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi. Maka dibutuhkan suatu proses penguatan nutrisi. Hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan ini dilakukan melalui pembunuh phloem. Zat-zat hasil fotosintesis ini dari sumbernya yaitu daun, daerah yang konsentrasi gula tinggi, ke bagian lain tumbuhan yang dituju, daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai peristiwa ini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus ya. Silakan selanjutnya untuk kelompok 1. Baiklah, di sini kelompok 1 saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang transportasi air. Nah, jadi pertama-tama air diserap oleh rambut akar tumbuhan, lalu melalui proses osmosis air akan masuk ke sel epidermis. Selanjutnya air akan melalui korteks, kemudian melalui endodermis dan vesikel. Selanjutnya air akan masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah sampai di xilem, air akan bergerak ke xilem batang dan xilem daun. Tak seperti jantung manusia, tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan. Air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan bisa diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Baiklah, sekian, terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Paham nggak? Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus ya. Sepertinya kalian sudah sangat memahami ya tentang peristiwa transportasi pada tumbuhan ini. Nah, karena Ibu rasa kalian sudah cukup memahami, Ibu ada sedikit tugas untuk kalian. Untuk minggu depan, kalian bikin sistem transportasi pada manusia, transportasi kayak peredaran darah, dan kalian kumpulkan sebelum jam pelajaran kita. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Karena waktunya sebentar lagi habis, ada yang ingin membantu Ibu nggak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan ya. Jadi kesimpulannya itu transportasi tumbuhan adalah proses pengangkutan